hasil dari select subquery ini. Jadi subquery yang di dalamnya ini adalah select department name dari departemen. Jadi nanti yang ditampilkan adalah nama pertama atau first name dengan nama departemennya. Nah, nama departemennya ini dipilih berdasarkan kesamaan dengan ID departemen ID dan departemen ID dari tabel departemen dan employee departemen. Jadi di sini first name yang memiliki kesamaan antara departemen ID dalam tabel departemen dan employee departemen ID dalam employee. Jadi nanti yang ditampilkan adalah dua kolom, yaitu first name dan departemen name, di mana departemen name-nya itu yang memiliki kesamaan ID dalam tabel departemen dan tabel employee. Jadi ini lebih ke menampilkan dua kolom, tapi yang kolom kedua ini hasil dari select yang subquery ini. Jadi lebih ke seperti filter ya yang di ini, yang di subquery yang kedua ini. Jadi subquery ini itu menampilkan kolom yang akan ditampilkan pada subquery utama maksud saya. Ini ya, first name dan department name, di mana department name didasarkan pada kecocokan departemen ID dari tabel departemen dan tabel employee. Jadi subquery ini membantu memilihkan kolom yang akan ditampilkan pada query utamanya. Itu contoh dari subquery select. Kemudian ada subquery from. Nah, kalau yang di subquery from ini terlihat bedanya ya. Dalam klausa form di MySQL berarti kita menjalankan sebuah query atau subquery terlebih dahulu dan hasilnya diperlakukan sebagai tabel sementara atau alias yang digunakan oleh query utama. Jadi di sini kan ini ada from, buka kurung, ada select, from, kemudian group by, lalu ada s subnya. Nah, maksudnya S itu adalah tabel sementara yang bernama sub gitu. Jadi kita ingin menampilkan departemen dan rata-rata gaji. Nah, itu berasal dari tabel sementara yang kita buat ini di from. Jadi pertama kita select departemen ID, S departemen, kemudian kita pertama kita pilih departemen ID-nya, kemudian gaji rata-ratanya dari tabel employee. Nah, dikelompokkan berdasarkan departemennya. Jadi kita ingin menampilkan departemen dengan rata-rata gaji yang berasal dari tabel sementara. Jadi yang berasal dari ini select departemen ID. Jadi departemen ID dan rata-rata gajinya gitu ya dari tabel employee. Di mana di sini rata-rata gajinya lebih dari 8.000. Jadi di sini kalau yang select tadi dia membantu memilihkan kolom untuk query utamanya. Kalau yang di subquery from itu dia sebagai tabel bayangan atau tabel sementara yang dari tabel sementara tadi itu dipilih untuk ditampilkan di query utamanya. Jadi di sini kita ingin menampilkan nama departemen dan rata-rata gajinya yang diperoleh dari tabel sementara from ini. Itu contoh subquery dari from. Kemudian ada subquery dalam klausa where digunakan untuk menyaring baris berdasarkan hasil query lainnya. Subquery ini ini sama seperti tadi ya. Sebentar. Kalau yang slide ini terlihat nggak ya?
Ini masih contoh yang ini ya, contohnya saya salah menampilkan contoh. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, jadi subquery dalam clause while juga digunakan untuk membantu query utama, tapi di sini dia lebih ke filter dulu. Jadi di sini kalau di where itu dia selectnya tetap sama kolomnya, tapi nanti di bawahnya ada where untuk memilih atau menyaring baris mana aja sih yang ingin ditampilkan yang untuk membantu query utama. Contohnya sebentar. Kalau yang di minggu kemarin, contohnya itu nah di sini. Nah di sini jadi where ini ada subquery di dalamnya. Jadi subquery-nya adalah select department ID from department where location ID lebih dari 1.500. Jadi di sini kita ingin memilih kolom first name dari tabel employee di mana departemen ID-nya ada di dalam ini. Jadi untuk memfilter first name-nya kita pakai bantuan subquery ini dalam where di mana departemen ID-nya ada di dalam ini. Select departemen ID from department where location ID-nya lebih dari 1.500. Jadi select-nya digunakan untuk memfilter first name mana aja sih atau nama karyawan mana aja sih yang departemen ID-nya itu lebih dari 1.500. Jadi ini lebih membantu per sebelum ditampilkan gitu ya. Kalau yang di from itu dia digunakan subquery-nya digunakan untuk membuat tabel bayangan gitu ya. Jadi kita mau menampilkan kolom dari tabel bayangan yang kita ingin kita buat. Nah, tabel bayangan itu biasanya ada tabel baru. Jadi kalau di sini tabel barunya itu kita ingin membuat kolom yang berisi departemen ID dan data-data dari employee yang dikelompokkan berdasarkan departemennya. Nah, kalau yang di sini ini kita ingin memfilter dulu. Jadi select departemen ini subquery-nya digunakan untuk memfilter, lalu dipilih nama first name-nya. Ini bukannya ini ya, yang ini. Kemudian ada subquery having. Nah, bedanya dengan where, kalau di where itu kan tadi ini kan sama aja kita memfilter memeriksanya baris per baris nih. Di sini kan select department ID from department where, berarti kan departemen ID-nya diambil dan diperiksa satu persatu lokasi ID-nya lebih dari 1.500. Baru yang 1.500 nama-nama yang lokasi ID-nya lebih dari 900 baru ditampilkan gitu. Kalau yang di where, kalau yang di having dia ada fungsi agregatnya. Biasanya pakai group by. Jadi kalau yang di sini itu ada fungsi agregat sum, average, count gitu ya. Jadi pertama ini di sini select produk, kemudian kita ingin menjumlahkan total subtotalnya yang dialiaskan sebagai total per produk dari order item. Nah, dikelompokkan oleh produk ID yang memiliki subtotal lebih dari ada subquery-nya. Jadi pertama kita kita pilih dulu average-nya, average dari total sub, dari sub, kemudian from select sum subtotal as total sub.
Jadi subquery dalam having berguna untuk memfilter hasil berdasarkan hasil agregat yang dihitung oleh subquery. Jadi kalau yang di sini ada having sum, nah ini ada select average-nya juga, rata-rata dari total sub yang berasal dari total seluruh subtotal dari order item dikelompokkan berdasarkan produk ID. Itu contoh dari having. Nah, untuk contohnya di sini saya punya sebuah database e-commerce dan punya beberapa tabel 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada tabel kategoris, ada customer, order item, order dan produk. Nah di sini saya ingin saya ingin melakukan operasi subquery di dalam select. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya ingin menampilkan nama, lalu ada yang di sini total terjual gitu ya. Jadi di sini saya ingin menampilkan dua nama produknya yang berasal dari ini select jumlah seluruh dari quantity yang berasal dari order item, di mana produk ID itu memiliki kesamaan dengan produk ID dalam order item dan produk, dan order ID-nya itu ada di dalam select order ID from order where statusnya komplit. Contohnya seperti itu. Jadi ingin mengambil nama semua produk dari nama semua produk, di mana kita ingin membuat kolom baru alias total terjual yang berasal dari sini. Select total produknya dari order item, di mana ini ya foreign key-nya, maksudnya key-nya produk ID-nya menggunakan produk ID dari order item dan produk, karena kita ingin melihat jumlah total terjual dari tiap itemnya di sini. Dan order item itu di dalam yang punya status komplit. Saya coba di sini. Kemudian contoh untuk having, jadi di sini kita ingin menampilkan produk ID dan total per produknya. Jadi sum atau jumlah total dari subtotal yang dialiaskan menjadi total per produk di sini ya, total per produk. Jadi di sini hasilnya produk ID dan total per produk. Dari order item
Nah, yang ada di order item itu apa aja? Ada order item, ada order item, order ID, produk ID, dan quantity dan subtotal. Kemudian dikelompokkan berdasarkan produk ID-nya. Jadi di sini eh, produk ID itu ada di order item, lalu subtotal itu ada di sini juga dari tabel order item. Nah, itu dikelompokkan berdasarkan order ID-nya. Lalu kita ingin memilih tuh having yang memiliki subtotal lebih dari, nah, ada bantuan subquery-nya di sini. Rata-rata kita ingin dipilih rata-rata dari total sub. Nah, total sub itu diambil dari sini from select sum dari subtotal yang dialiskan jadi total sub. Jadi di sini. Jadi di sini tuh maksudnya kita ingin menampilkan produk ID dan subtotal dari tabel order item yang dikelompokkan berdasarkan produk ID. Kemudian ini digunakan untuk memfilter mana aja sih yang ingin ditampilkan. Jadi yang pertama di sini kita ingin menampilkan subtotal yang dikelompokkan berdasarkan produk ID. Nah, tadi kan berarti ini pakai berarti kalau ada from itu kan berarti membuat tabel bayangan. Berarti tabel bayangannya adalah uh, subtotal yang ada produk ID dan ada total subnya. Nah, itu diambil average-nya. Setelah itu digunakan untuk menjumlahkan subtotalnya. Jadi kalau yang ini berganda ya, yang ini. Jadi di sini produk ID subtotal yang aliasnya total per produk, yang punya yang dikelompokkan berdasarkan produk ID-nya, produk ID-nya 2, yang memiliki total penjualnya itu lebih dari total penjualan rata-rata gitu. Jadi di sini diminta untuk menampilkan produk ID, total penjualan produk per ID-nya, yang total penjualannya itu lebih dari penjualan rata-ratanya. Itu untuk having. Jadi kalau yang di having itu dia digunakan setelah ada group by-nya ya. Iya, group by. Perbedaannya dengan where di situ. Kalau di where itu tidak ada group by-nya. Jadi kalau yang di sini kan nggak ada group by. Nah, kalau yang di sini ada group by-nya. Jadi karena uh, kalau di group by kan berarti itu misal ada di, kenapa pakai having, misal ada di sebuah toko penjualan, misal data transaksi itu kan pasti ada, misal dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Nah, itu kan pasti kita nggak bisa pakai where, karena where memeriksanya baris per baris. Nah, makanya kita pakai having ya. Jadi filternya pakai having untuk menentukan kondisi itu memenuhi atau enggak. Jadi perbedaannya di situ untuk having dan where.
Nah, tadi kan kita baru yang subquery, ada subquery yang membantu query utama untuk menentukan data mana yang akan ditampilkan atau data mana yang akan dipilih. Nah, itu bisa juga kita pakai gabungan antara subquery dan join. Kalau subquery tadi kan subquery hanya untuk satu tabel saja. Nah, kalau yang di sini, ini contoh dari subquery yang digabungkan dengan join. Kalau ada cuman join ini, berarti ini sama aja dengan inner join ya. Jadi di sini kita ingin menampilkan select kategori, nama kategori dari tabel kategori dengan jumlah subtotal dari order item, di mana yang ini itu dialiaskan sebagai total penjualan. Nah, ini ada 3 tabel yang digabungkan. Jadi pertama tabel produk digabungkan dengan order item, lalu digabungkan dengan kategori. Jadi yang digabungkan ada produk, order item, dan kategori. Kemudian setelah digabungkan, di group by atau dikelompokkan berdasarkan nama kategorinya. Lalu dipilih jumlah yang memiliki total penjualannya lebih dari 100.000. Contohnya ini contohnya tadi ya, kita dan di sini yang ditampilkan ya, ada kategori name sama, dan ada total penjualan yang merupakan alias dari sum total dari total penjualannya tadi yang berasal dari order item. Nah, kenapa di join? Karena kan kita ingin melihat total penjualannya berdasarkan nama kategori produknya. Nah, kan kalau kita ingin melihat total penjualan berdasarkan kategori produk, itu kita harus melihat nama produknya, kemudian kategorinya, lalu penjualannya. Misal di order item kan kita ingin melihat subtotalnya. Itu kan adanya di order item. Di sini itu subtotal. Nah, itu kita ingin menggabungkan dengan produknya, nama produknya. Karena di sini nggak ada nama produk kan. Nah, nama produk itu ada di produk di sini nama. Kemudian di sini ada produk ID, ada kategori ID juga. Nah, kita ingin melihat kategorinya, itu ada di tabel kategori. Jadi kenapa ada di join 3 tabel? Karena kita ingin menampilkan kategori name dengan total penjualannya, di mana kategori name itu hanya ada di tabel kategori. Kemudian kita ingin melihat total penjualannya. Nah, total penjualannya kan per produk. Total penjualannya itu hanya ada di order item. Nah, order item itu nggak ada nama kategorinya. Nama kategorinya itu hanya bisa dihubungkan antara ini, produk dan kategori. Jadi nama produknya kan di sini. Itu berarti yang pertama kita gabungkan dulu order item dan produknya. Jadi tiap order itu kita lihat nama produknya yang ada di produk di sini. Nah, dari produk ini kita gabungkan dengan kategori. Jadi nanti di tabel gabungannya itu ada order item, kemudian ada
ordernya apa aja, kemudian ada nama produknya disesuaikan, kemudian ada kategorinya, lalu ada total penjumlahannya. Nah, ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori namanya. Lalu dipilih mana nih subtotal atau item yang atau kategori yang punya total penjualannya lebih dari 1 juta. Jadi ini contoh gabungan dari select ya. Tapi di sini hanya sederhana yang di sini aja. Kalau yang contoh lebih ini antara subquery dan join ini ada di sini gabungannya ya yang tadi. Jadi select nama produknya, kemudian di dalamnya ada subquery select. Nah, di select ini di dalamnya ada join. Jadi ingin menampilkan total terjual yang merupakan gabungan dari order item dan produk. Itu contoh dari gabungan subquery dan join. Nah, ini ada yang lebih detail lebih banyak lagi. Di sini ada joinnya 2 kali. Jadi joinnya yang di dalam, yang di sini. Jadi from tabel kita bikin tabel bayangan, tapi yang merupakan gabungan dari 3 tabel. Tabel order, tabel produk, dan other item. Jadi kita bikin kategori nama dengan total penjualannya. Nah, dalamnya itu kita dipilih berasal dari tabel bayangan yang dibuat dari from, di mana di dalamnya ada join juga. Kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori. Ini untuk tambahannya kemarin untuk count, distinct, dan count distinct. Jadi di sini saya ingin mendemokan. Jadi untuk count, jadi count ini kan hanya ada 3 baris ya isi datanya. Nah, makanya di sini hasil dari query dari ini hasilnya hanya ini, karena di sini hanya menghitung baris dari kategori nama. Nah, dengan yang di sini bisa kita ingin melihat jenis dari kolom status di order. Hasilnya ini. Berarti kita memilih nama nilai unik dari kolom yang kalian pilih kalau distinct. Nah, kalau yang count distinct itu memilih menghitung nilai uniknya 4. Nah, kalau yang ini itu menampilkan apa aja sih nilai unik yang ada dalam kolom tersebut.
Ini ya contoh dari penjelasannya tadi untuk count dan distinct. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk UTS, untuk UAS maksud saya, mungkin nggak sampai sedetail ini ya untuk UAS, karena untuk UAS sepertinya esai dan uh, kalian diminta untuk, misal kalian diberikan kasus dan kalian diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut sama seperti saat di kelas ya, saat latihan atau saat kuis gitu. Dan materinya setelah UTS berarti IRD. Ada pertanyaan? Gimana? Izin nanya Bu, Ya. untuk ujiannya itu ada berapa soal Bu? Kira-kira Bu? Kira-kira 5 sampai 6 soal essay. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Dipelajari aja. Misal ada kuis-kuis atau tugas-tugas latihan di kelas ya itu dipelajari aja. Mungkin soalnya tidak jauh seperti itu gitu, essay soalnya. Untuk tugas besarnya itu nanti mirip seperti tugas kelompok saat kalian praktikumnya. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah topik, lalu kalian diminta untuk membuat diagram IRD-nya, lalu untuk membuat query DDL, DML-nya, kemudian kalian diminta untuk membuat operasi-operasi apa aja sih yang ada dalam DDL atau DML diimplementasikan dalam masalah tadi atau kasus tadi, kemudian kalian diminta untuk menjelaskan. Jadi bentuknya itu video gitu ya, untuk tugas besarnya. Ada pertanyaan lagi? Kita kan masih ada satu pertemuan lagi ya untuk pertemuan 14 ya, sedangkan kalian Senin libur. Nah itu gimana? Atau mau didiskusikan dulu dengan teman-temannya? Maaf Bu. Tunggu didiskusikan aja Bu sama teman-teman Bu. Oke, jadi pilihannya kemungkinan online ya karena Senin libur gitu. Dan untuk tugas besarnya instruksi detailnya nanti di-upload di GCR gitu ya. Cukup, ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.